Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Seperti yang kita bisa lihat di sini, setengah 8 malam nanti kita akan keluar data CPI dan Core CPI. Buat yang belum tahu apa itu CPI, ya, CPI ini adalah salah satu cara untuk menghitung inflasi. Ada beberapa, ya. Kemarin keluar PCE, ya. Lalu selain dari CPI ada juga PPI. Nah, tetapi bisa dibilang CPI ini yang rata-rata orang paling aware lah mengenai data inflasi. Ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan bahas ya kira-kira potensinya seperti apa ya, dan kira-kira ini bisa membuat market bergejolak atau enggak. Dan selain itu juga kita akan bahas mengenai apa korelasinya dengan kemungkinan peningkatan interest rate. Seperti yang kita sudah bahas di kalau nggak salah video 2 hari lalu ya. Kita bahas bahwa the Feds mulai open ya dengan possibility peningkatan interest rate. Gitu. Nah, seperti yang kita tahu, peningkatan interest rate ini in general nggak bagus untuk risk on asset seperti kripto. Nah, jadi kita akan bahas nih, apa korelasinya antara CPI dengan interest rate. Begitu ya. Nah, selain itu juga kita akan update mengenai Bybit. Dan di Bybit seperti yang kita bisa lihat di sini ada event Toshi Crypto X Bybit ya, di mana ada hadiah senilai 1000 USDT dalam position airdrop. Begitu ya. Tapi untuk urusannya nanti kita bahas di belakang. Sekarang kita fokus dulu mengenai data-data inflasi dan juga korelasinya terhadap interest rate. Pertama, kita akan bahas dulu mengenai potensi volatility yang bisa terjadi dari data CPI nanti malam. Baru nanti kita bahas korelasinya dengan interest rate di belakang ya. Nah, jadi apakah data CPI bisa menggerakkan market dengan signifikan? Jawabannya bisa. Lu bisa lihat dari sebelum-sebelumnya. Nah, tetapi kalau lihat ya, yang bisa menggerakkan dengan signifikan itu apabila data actualnya significantly different dari forecast ya. Misalkan forecast 1, actualnya 0,1. Wah, itu beda jauh kan ya. Nah, kalau seperti itu bisa ya berpotensi besar menggerakkan market. Nah, geraknya ya korelasinya gimana Bang? Data seperti apa yang membuat pump, data seperti apa yang membuat dam. Nah, korelasi ini gue harus ngomong dulu di depan, tidak segampang pasti harus begitu ya. Jadi kalau misalkan datanya merah harus A atau datanya hijau harus B, enggak ya. Tetapi kalau kita ngomongin korelasi normalnya adalah apabila data-data actualnya ini warna merah ya, sama seperti di sini nih ya. Kemarin kan PCE-nya netral ya, sesuai dengan forecast. Nah, tapi yang merah itu GDP dan initial jobless claim. Seperti yang kita bisa lihat di sini, kalau merah datanya ya, ini kan bisa dibilang nggak terlalu signifikan lah ya, nggak terlalu signifikan saja bisa menggerakkan market seperti di sini ya. Seperti yang kita bisa lihat, ini nggak langsung di setengah 8-nya sih ya, tapi di jam setengah 9, jadi sejam setelah itu. Loh, kenapa Bang? Bukannya kemarin di setengah 8, kenapa volatility-nya di setengah 9? Karena setengah 9 US market baru open gitu ya. Nah, jadi setelah di open, boom, ada peningkatan. Bahkan sampai wake tertingginya terjadi di jam 5 subuh ya, 5 ke 6 lah ya, ke 73.100-an gitu ya. Nah, jadi bisa apabila ini cukup signifikan. Dan kalau mau ditanya korelasinya seperti apa, biasanya kalau ini merah, ini akan buruk untuk DXY atau indeks dolar ya. Indeks dolar yang buruk akan membuat apa? Ya, akan membuat BTC lebih kuat atau relatif lebih kuat begitu ya. Maka dari itu biasanya korelasinya dia naik begitu ya. Nah, kalau kebalikannya, kalau ini hijau ya, tiga-tiganya hijau dan signifikan berbeda dibandingkan dengan forecast ya. Nah, itu biasanya akan membuat market dump atau merah lah ya. Nah, tapi pasti nggak Bang? Nggak ada yang pasti. Kalau semudah itu semua orang gampang, tinggal tunggu ya, berapa detik merah, boom ya, merah langsung long, hijau langsung short gitu ya. Nggak. Faktanya kan kalau buat lo yang pernah coba ya, kayak begitu ya, yang nggak reliable. Ada beberapa kali kasus di mana data merah, market malah ikutan ngedam. Biasanya kan naik gitu, karena kan ini kan merah buat di XY. Tapi faktanya bisa juga seperti itu. Ya, jadi ini kita ngomongin korelasi normalnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai ya data inflasi sendiri. Korelasinya apa sih sama peningkatan interest rate begitu ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, interest rate tentunya apabila dia tinggi atau relatif tinggi itu akan membuat kurang liquidity di market ya. Nah, salah satu penyebab cycle kita kemarin itu terasa sluggish ya dibandingkan dengan cycle-cycle yang lain adalah karena
interest rate kita itu relatif tinggi. Bandingkan dengan cycle sebelumnya nih. Ya, kita bandingkan dengan cycle sebelumnya nih. Nah, di cycle sebelumnya, lihat BTC ekstra subur kan. BTC, altcoin subur sekali. Karena interest rate-nya jongkok. Lihat nih, setelah jongkok, apa yang terjadi? Wow, naik ke atas. Ya. Naik ke atas dengan signifikan. Nah, dibantu lagi dengan apa? Bukan cuma interest rate, tapi dibantu juga dengan ini, balance sheet. Balance sheet juga naik. Interest rate turun, balance sheet naik. Penuh liquidity. Boom, makanya naiknya gila. Ya. Nah, di cycle kita kali ini kebalikannya. Interest rate-nya tinggi atau relatif tinggi, balance sheet-nya turun terus. Begitu. Ya. Nah, permasalahannya, ya, the Fed tidak bisa sembarangan meningkatkan interest rate. Kan banyak yang ngomong, bangke nih si Bang Jerome nih ya. Kebanyakan nunggu-nunggu. Coba kalau misalkan nggak ditunggu-tunggu, kasih kita liquidity. Interest rate bikin jongkok, balance sheet bikin naik kayak di cycle sebelumnya. Kita pasti semua udah mantap. Nah, permasalahan satu, tugas the Fed itu bukan bikin kita cuan. Ya. Tugas the Fed itu adalah memastikan ekonomi US relatif stabil. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunaannya adalah apabila inflasi sedang tinggi, ya, inflasi sedang tinggi itu gimana? Di atas dari 2%. Karena target the Fed itu 1-2%. Jadi boleh ada inflasi, boleh, ya, tapi jangan nembus 2. Nah, permasalahannya kita udah berapa tahun di atas 2 terus. Bagus-bagusnya nih kemarin ya di Februari 2,4 itu udah bagus tuh ya. Sisanya kita bisa lihat ya banyaknya ya 2, 3, 2, 3, 2, 3 sementara target the Fed 1-2, mentok-mentoknya 2 harusnya. Nah, kebayangkan problemnya. Nah, makanya kenapa kemarin ada statement dari The Fed yang menyatakan bahwa mereka terbuka untuk possibility, ya bukan ngomong besok bakal naik interest rate, bukan ya, tetapi ada possibility untuk bisa meningkatkan interest rate. Kenapa? Karena memang inflasi udah very sticky, dan sticky-nya nggak cuma setahun 2 tahun. Kita bisa lihat ini udah sticky dari tahun berapa begitu kalau kita mau bilang target nih. Terakhir kali kita sesuai target itu Maret 2021. Sisanya lihat di atas semua 2. Gitu. Nah, jadi ya itu. Nah, itu jawabannya. Kita nggak bisa ngomong, the Fed bangke aja nih. Enggak, sebenarnya ya, bisa dibilang bukan dia bangke. Memang tugas dia bukan bikin kita cuan, tapi menjaga kestabilan di US. Ya, kestabilan ekonomi di US. Begitu. Ya. Nah, tapi yang lebih serem lagi adalah apa? Sebenarnya kita juga ada satu resiko stagflasi. Ya, di mana inflasi sticky, tidak turun-turun, nggak sampai kena target. Karena kan gini, harusnya kalau interest rate udah relatif tinggi dengan cukup lama, harusnya secara teori ekonominya, at least Keynesian ya. Kalau Austrian School of Economics beda lagi mikirnya. Tapi kalau secara teori Keynesian, harusnya kalau misalkan kita sudah dalam interest rate yang relatif tinggi, dengan waktu yang cukup lama, itu inflasi akan turun. Kena lagi target 1-2%. Nah, ini masalahnya kita nggak turun-turun, begitu kan? Nah, kalau kayak begitu caranya, The Fed seperti terborgol. Dia naikin interest rate, growth makin jelek, dan terbukti kan, nih, growth-nya turun. Ya, dan dia bahkan lebih rendah ya dibandingkan dengan forecast. Jadi no bueno sebenarnya untuk GDP, ya kan? Growth-nya memburuk lah begitu, ya dari bulan ke bulan, dari kuartal per kuartal. Begitu, ya. Nah, growth-nya jelek. Biasa kalau growth-nya jelek bisa dipicu dengan QE, dipicu dengan interest rate yang lebih rendah kan. Nah, tapi sekarang dilemanya kalau mereka buat seperti itu, mereka turunkan interest rate, balance sheet dinaikin, inflasi naik lagi. Nah, bisa jadi permasalahannya seperti di tahun 70-an. Walaupun kalau menurut si Bang Jerome sih, enggak, kita nggak seburuk itu. Tetapi, arguably tahun 70-an tuh mirip-mirip seperti itu. Ya. Mereka dalam masa-masa yang kacau begitu. Dinaikin ditambah liquidity berantakan, dibiarin growth juga makin jelek, makin banyak pengangguran dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi ya kita lihat nih, kalau data inflasi ini gilanya lah ya. Ini yang serem nih. CPI itu forecast-nya ya. Forecast di bulan Maret ini 3,4. Ini ekstrim. Sebelumnya tuh lu bisa lihat 2,4 actualnya. Sekarang forecast 3,4. Berarti kebayang inflasi meningkat. Begitu. Ya, jadi in general this is not a good thing for risk on asset. Ya, bukan cuma kripto ya, risk on asset. Saham, indeks ya. Dan buat yang nggak tahu, indeks US ya, isinya kan saham. Semua saham itu nggak termasuk low risk, saham itu termasuk risk on loh. Begitu. Jadi
Ya sebenarnya sesuai dengan teori cycle kan sekarang lagi bear market sebenarnya. Begitu, ya. Nah, jadi itu pembahasan kita pada hari ini. Semoga lu ngerti ya mengenai korelasinya dan potensi dia bisa menggerakkan market atau tidak gitu. Dan kasarnya syarat apa saja yang harus terpenuhi sehingga market bisa bergejolak gitu, ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai event Bybit. Seperti yang kita bisa lihat di sini, untuk event ini hadiahnya adalah sebesar 1000 USDT dalam bentuk position airdrop ya. Nah, untuk yang spesifik ini ya, untuk si position airdrop ini harus menggunakan link itu di bawah ya. Nah, ini sebenarnya adalah tambahan event dari yang ini nih ya. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan si position airdrop ini yang pertama harus menggunakan link itu di bawah ya. Dan yang kedua, lo selesaikan si airdrop testnya. Nah, airdrop testnya ini lo bisa selesaikan di reward hubs ya. Lo klik and then lo beresin di sini ya. Jadi stepnya beresin dulu airdrop testnya. Setelah itu claim si airdrop vouchernya, use airdrop vouchernya dan take profits begitu. Ya, ini terms and conditionnya. Silahkan dibaca satu persatu. Mau di post dulu boleh ya. Tapi yang pasti lebih baik dibaca dulu. Udah dibaca, nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada ganjelan ya. Silahkan bisa ikutan ya. Oke, jadi untuk ikutan ini seperti yang gue bilang tadi kan, perlu menyelesaikan dulu event airdropnya. Untuk event airdropnya seperti yang kita bisa lihat di sini sedang berjalan ya. Ini masih cukup ya, masih ada waktu lah untuk buat lo yang tertarik ikutan ya. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan dalam bentuk kita earning points ya. Seperti di sini, total net deposit lebih dari 100 USDT. Apabila sudah menyelesaikan itu bisa mendapatkan poin. Lalu trade spot lebih dari 10 USD ya, bisa mendapatkan lagi 50 dan seterusnya ya. Nah, di sini lu earn up to 70 points, lu bisa bisa mendapatkan lagi berbagai macam hadiah-hadiah yang ada di sini. Nah, apabila ini semua udah beres ya, semuanya udah diselesaikan. Nah, biasanya kalau lo tidak menggunakan link kita di bawah, ya udah ini aja. Which is sudah bagus sebenarnya ya. Kita bisa mendapatkan berbagai macam hadiah ya. Tetapi apabila lo menggunakan link kita di bawah, akan ada extra perks ya. Lo bisa mengikuti juga event position airdrop begitu ya. Nah, itu yang sekarang sedang berjalan. Nah, tentunya bukan cuma ini aja ya. Di Bybit ini banyak sekali event-event yang berjalan bersamaan begitu ya. Nah, untuk buat lu yang pengen tahu event-event terbaru, caranya very simple. Lu tinggal masuk ke bagian rewards hub. Nah, di sini ada dari misalkan buat lu yang baru masuk ke Bybit, ada 100 USDT dalam bentuk welcome gift ya. Kayak contohnya di sini lu tinggal verification aja bisa dapat 20 USDT ya. Lalu lu di sini deposit lebih dari 100 USDT bisa mendapatkan 20, deposit dan trade lebih dari 10 USD ya. Jadi deposit lebih dari 100 dan trade lebih dari 10 USD bisa mendapatkan lagi 20 ya. Jadi belum ngapa-ngapain, cuma verifikasi depo sama trade sedikit aja ya, sudah bisa dapatkan 60 lagi. Dan bahkan ada satu lagi juga di sini, lu bisa earn 40 USDT apabila lu deposit 100 dan trade lebih dari 30.000 USD. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu event sedang berjalan. Tetapi kalau lu pengen ngulik event-event lain, silakan tinggal masuk ke Rewards Hub. Di sini kita bisa melakukan berbagai macam task ya. Dari yang simple sampai yang mungkin kalau udah beres yang simple, yang rumit juga ada gitu ya. Lalu juga di sini buat lu yang mungkin extrovert nih, banyak teman-teman dan teman-teman lu sama-sama suka trading gitu ya. Nah, lu boleh pertimbangkan untuk invite teman lu dan juga mendapatkan reward. Seperti di sini ada 1025 USDT yang menunggu lu ya. Kayak di sini ya, deposit lagi di sini, lalu ini bisa up to 15 USD, ada lucky draw dan banyak lagi lah ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa coba. Nah, itu untuk event-event yang sedang berjalan. Selain dari itu tentunya di Bybit kita bisa melakukan banyak hal ya. Mulai dari trade spot ya. Kemarin kita sempat sedikit bahas ya, dan sekarang di Bybit ini kalau gua rasa dia mulai mau untuk nggak cuma di kripto aja ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini ada Xtox ya. Kita bisa mendapatkan exposure ke saham-saham tertentu seperti Apple, Amazon, Coinbase, Circle dan banyak lagi ya, dengan membeli si token Xtox di sini ya. Dan bahkan mereka juga ada specifically yang memang fokusnya di TradFi juga begitu. Jadi menurut gue ini kedepannya Bybit ingin menjadi one stop, biasanya one stop shopping. Nah, ini one stop investing. Lu mau invest kripto bisa ya. Lu mau misalkan aset-aset lain di luar kripto juga bisa dan seterusnya begitu ya. Dan buat lu yang misalkan ngerasa bang, kalau gue sih oke lah ya, gue misalkan udah kebayang ya, tapi gue misalkan pengen juga dapat yield, bisa nggak bang? Ya
Bisa di sini ya. Lu tinggal ke bagian finance, lu earn, lu bisa pilih berbagai macam aset-aset yang lu bisa dapatkan yieldnya. Contoh seperti di sini ada USDT, lalu juga ada BTC, ETH, dan seterusnya ya. Lalu tools, misalkan lu pengen copy trading, ada ya. Lu bisa cek di sini mana yang paling cocok misalkan sama risk profile lu gitu ya. Dan yang gue suka dari copy trade yang ada di exchanger besar seperti Bybit adalah banyak trader yang bisa lo pilih begitu ya. Kayak kita bisa di sini ada 800.000 followers lebih ya, dan PNL yang sudah tercipta dari copy trade Bybit ini sudah sampai 530 juta USD cuan ya, realized PNL ya. Lalu successful trades-nya sudah sampai sebanyak ini. Jadi ya sebenarnya lebih enak kalau di tempat yang memang banyak orang, jadi ya kasarnya pengen membuat jadi copy tradingnya lah mungkin gitu, dimana lo bisa ngefollow dia begitu. Nah jadi ya itu tentunya orang-orang lebih tertarik kalau di exchanger besar. Nah jadi lo bisa manfaatkan juga di sini semua ya. Lalu selain dari copy trading, lo juga bisa di sini ada trading bots ya, mulai dari yang simple sampai yang rumit ya. Lo bisa pilih mana ya, dan ini semua bisa lo pakai secara gratis begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bybit. Sekali lagi buat lo yang pengen ikutan event ini ya, kalau buat untuk yang event ini bukan pertimbangan, tapi harus pakai link kita di bawah. Ya, jadi ini adalah event tambahan lagi dari si event airdrop. Gitu. Jadi selesaikan dulu event airdrop, and then lo bisa mendapatkan akses untuk dapat tambahan lagi position airdrop. Gitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk pembahasan Bybit ya, dan kita mungkin akan sedikit lagi ngomongin soal soal urusan interest rate dan juga CPI dan seterusnya. Nah, jadi seperti yang gue sudah katakan tadi sebelumnya, ya gue harap lo jadi lebih kebayang ya. Ini nggak cuma sekedar udah nih the Fed secepat mungkin turunin interest rate, naikin balance sheet, nggak segampang itu. Karena sekali lagi tugas dari the Fed itu bukanlah bikin kita cuan ya, tapi membuat ekonomi US relatif stabil ya. Nah, caranya seperti yang kita bahas tadi di depan ya. Nah, kalau misalkan kondisinya sekarang faktanya seperti ini, ya kita harus mengerti juga gitu, nggak bisa cuma apa yang kita inginkan ya. Ingat, kita trade market yang kita punya, bukan market yang kita inginkan begitu ya. Secepat mungkin kita sadar mengenai hal itu, ya kita makin lebih gampang profit begitu, karena jadi tidak bersikeras dengan keinginan kita, tapi kita adaptasi terhadap apa yang terjadi di market dan mengerti apa dilema yang sedang ada di market begitu ya. Mirip-mirip seperti ini ya, mirip-mirip seperti kita in a relationship ya, saat kita berhubungan dengan pasangan kita ya kalau kita tidak mau mengerti dengan pasangan kita ya ribut terus begitu, tapi kalau kita mencoba untuk saling mengerti, nah ya akan lebih bagus. Mirip-mirip seperti itulah ya. Sip, gitu aja kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.